Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas Rusia tidak menyerang secara acak. Ketika rudal hipersonik Oresnik, senjata berkecepatan ekstrim yang secara teori dirancang untuk menembus sistem pertahanan modern menghantam Lviv, serangan ini langsung membuat Barat waspada. Mengapa kota yang jauh dari garis depan dipilih? Dan pesan keras apa yang sebenarnya sedang dikirim Moskow ke jantung Eropa? Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Ketika rudal hipersonik Oresnik menghantam Lviv, serangan ini langsung membuat negara-negara Barat waspada. Senjata berkecepatan ekstrim yang secara teori dirancang untuk menembus sistem pertahanan modern ini tidak hanya menghancurkan fisik bangunan, tetapi juga meruntuhkan rasa aman. Pertanyaan investigatif yang muncul adalah mengapa kota yang begitu jauh dari garis depan dipilih sebagai titik hantam, dan pesan keras apa yang sebenarnya sedang dikirim pemerintah Moskow ke jantung Eropa. Pembahasan kita dimulai pada tanggal 9 Januari tahun 2026. Pada tanggal tersebut, Rusia kembali menggunakan rudal hipersonik Oresnik untuk kedua kalinya sejak perang Ukraina dimulai. Target yang ditetapkan sangat presisi, yakni wilayah Lviv di barat Ukraina, sebuah lokasi yang tidak jauh dari perbatasan Uni Eropa. Dari sudut pandang militer, kejadian ini bukan sekedar serangan biasa. Penggunaan Oresnik yang dikategorikan sebagai rudal balistik jarak menengah berkecepatan sangat tinggi menandai eskalasi kualitas senjata, bukan sekedar peningkatan jumlah serangan atau volume tembakan. Para analis pertahanan menyoroti bahwa ini adalah perubahan taktik yang signifikan. Walaupun hulu ledak yang dibawa oleh rudal tersebut bersifat konvensional, karakteristik teknis rudal ini menjadi sorotan utama. Dengan kecepatan ekstrim dan sifatnya yang sulit dicegat, peluncuran ini memberi pesan jelas bahwa Rusia ingin menunjukkan kemampuan tembus sistem pertahanan udara Ukraina dan juga sistem pertahanan yang disokong oleh Barat. Kecepatan yang dimiliki Oresnik membuat waktu reaksi bagi sistem pertahanan udara menjadi sangat minim, sehingga menciptakan celah kerentanan yang nyata. Fakta di lapangan pada tanggal 9 Januari tersebut memperlihatkan demonstrasi kekuatan teknologi militer. Moskow tampaknya ingin menegaskan bahwa tidak ada perisai pertahanan yang benar-benar tidak dapat ditembus. Dengan memilih senjata canggih ini untuk target di wilayah barat, Rusia sedang melakukan uji coba operasional sekaligus pameran kekuatan di hadapan para pengamat militer internasional yang memantau konflik ini dengan seksama. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa kemampuan jangkauan dan penetrasi mereka telah memasuki fase yang lebih berbahaya bagi infrastruktur strategis lawan. Pemilihan kota Lviv sebagai titik pendaratan serangan pada tanggal 9 Januari 2026 mengubah kalkulasi keamanan secara drastis di kawasan Eropa Timur. Selama konflik berlangsung, Lviv memegang status unik sebagai wilayah yang dianggap relatif aman dibandingkan dengan zona tempur di bagian timur maupun selatan Ukraina. Kota ini telah lama berfungsi sebagai pusat logistik vital, tempat penampungan pengungsi internal, serta gerbang diplomatik sementara bagi banyak perwakilan asing. Namun, insiden terbaru ini secara efektif menghapus status zona aman tersebut dari peta strategi pertahanan. Analisis spasial terhadap lokasi kejadian menyoroti alasan mengapa serangan ke kawasan ini mengirimkan gelombang kejut yang jauh lebih besar daripada kerusakan fisik yang ditimbulkannya. Lviv adalah simpul utama bagi jalur distribusi bantuan yang masuk dari negara-negara sekutu. Hampir seluruh pasokan material penting, mulai dari peralatan medis hingga sistem persenjataan berat yang dikirim oleh pihak Barat, harus melewati koridor di wilayah Barat ini sebelum didistribusikan ke garis depan. Dengan menghantam titik ini, Moskow mengirimkan sinyal strategis yang tidak bisa diabaikan, bahwa mereka memiliki kapasitas presisi untuk memutus urat nadi logistik Ukraina langsung di sumbernya. Pesan ini menyiratkan bahwa jalur suplai tidak lagi kebal dari jangkauan gempuran jarak jauh, bahkan ketika kargo tersebut baru saja melintasi perbatasan. Hal ini memaksa para perencana militer di Kiev dan Brussel untuk memikirkan ulang rute distribusi yang selama ini dianggap steril dari ancaman langsung. Risiko intercept terhadap konvoi bantuan kini meningkat tajam, menambah kerumitan dalam operasi pengiriman dukungan internasional.
Selain aspek logistik, terdapat dimensi psikologis yang sangat berat dalam pemilihan target ini. Lokasi serangan berada sangat dekat dengan perbatasan Polandia, yang merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Kedekatan geografis ini membuat ledakan dan dampak getaran dari konflik terasa secara nyata di ambang pintu Uni Eropa. Ini bukan lagi perang yang terjadi di kejauhan, melainkan ancaman yang bergaung tepat di samping pagar pembatas wilayah aliansi pertahanan terbesar di dunia tersebut. Para pengamat geopolitik menilai manuver pada tanggal 9 Januari ini sebagai peringatan langsung kepada negara-negara Eropa. Tindakan tersebut seolah menegaskan bahwa jarak geografis tidak lagi menjadi jaminan keamanan. Dengan menargetkan wilayah yang berhimpitan langsung dengan batas teritorial NATO, Rusia sedang melakukan tekanan psikologis maksimal. Mereka ingin menunjukkan bahwa setiap eskalasi dukungan dari Barat akan dihadapi dengan perluasan zona konflik yang semakin mendekati wilayah kedaulatan negara-negara penyokong Ukraina. Langkah ini mengubah persepsi tentang ruang aman di Eropa. Penduduk di wilayah perbatasan Polandia dan negara-negara Baltik kini dihadapkan pada realitas bahwa perang intensitas tinggi sedang berlangsung hanya beberapa puluh kilometer dari rumah mereka. Ini menciptakan tekanan publik di dalam negeri negara anggota Uni Eropa, memicu perdebatan mengenai seberapa jauh keterlibatan mereka seharusnya berlanjut. Target di Lviv dengan demikian bukan sekedar sasaran taktis militer untuk menghancurkan gudang atau instalasi, melainkan sebuah pesan geopolitik yang dikirimkan dengan sangat nyaring bahwa tidak ada lagi garis belakang yang benar-benar terlindungi dalam konflik modern ini. Gelombang reaksi pasca insiden di Lviv segera memicu dinamika diplomatik yang intens di tingkat global. Pemerintah Ukraina tidak membuang waktu untuk mengecam keras tindakan tersebut, secara resmi melabeli serangan ini sebagai sebuah kejahatan perang yang serius. Argumentasi yang dibangun oleh Kiev sangat spesifik dan berdasar pada resiko kemanusiaan yang ditimbulkan. Pejabat tinggi di ibu kota menegaskan bahwa penggunaan proyektil dengan kecepatan ekstrim di area yang padat penduduk secara drastis meningkatkan potensi korban sipil. Hal ini disebabkan oleh minimnya waktu peringatan bagi warga untuk mencari perlindungan, serta besarnya energi kinetik yang dihasilkan saat benturan terjadi. Selain isu keselamatan warga sipil, protes Ukraina juga menyoroti lokasi target yang berada di tengah infrastruktur energi vital dan fasilitas publik non-militer. Kerusakan pada instalasi ini dianggap sebagai upaya sistematis untuk melumpuhkan kehidupan sosial masyarakat di wilayah barat, bukan sekadar menetralkan ancaman militer. Atas dasar inilah, Kiev secara terbuka dan mendesak meminta reaksi konkret dari komunitas internasional. Mereka menuntut adanya tekanan diplomatik yang lebih terkoordinasi, penerapan paket sanksi tambahan yang lebih mencekik ekonomi lawan, serta percepatan pengiriman dukungan militer lanjutan, khususnya sistem pertahanan udara yang mampu mendeteksi ancaman berkecepatan tinggi sejak dini. Di sisi lain, respons dari negara-negara barat dan para pengamat keamanan global menunjukkan tingkat kewaspadaan yang berbeda. Komunitas intelijen menilai penggunaan senjata canggih ini sebagai langkah eskalatif yang terukur, bukan rutinitas operasi militer biasa. Analisis yang berkembang di ibu kota negara-negara Eropa menunjukkan bahwa Moskow sedang berusaha menaikkan taruhan dalam konflik ini. Tindakan tersebut dibaca sebagai indikasi kuat bahwa Rusia ingin menunjukkan dominasi eskalasi tanpa harus melintasi garis merah penggunaan senjata nuklir. Ini adalah strategi untuk menciptakan ketakutan strategis tanpa memicu pembalasan otomatis yang tidak terkendali. Meskipun retorika yang muncul sangat tajam, hingga saat ini belum ada pergerakan respons militer langsung dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Aliansi pertahanan tersebut tampaknya masih menahan diri untuk tidak terlibat dalam konfrontasi langsung yang dapat memicu perang dunia. Namun peristiwa ini secara signifikan memperkuat argumen di kalangan negara anggota bahwa arsitektur keamanan Eropa sedang terancam secara fundamental. Para pemimpin barat kini dihadapkan pada bukti nyata bahwa konflik ini tidak lagi terbatas pada pertempuran parit di garis depan timur, melainkan telah berevolusi menjadi perang jarak jauh yang mengancam stabilitas seluruh kawasan. Pergeseran taktik ini menandai bahwa konflik Ukraina kini telah resmi memasuki fase tekanan strategis tingkat tinggi. Dalam fase ini, setiap peluncuran bukan lagi sekadar upaya merebut 1 atau 2 kilometer tanah, melainkan sebuah pesan politik yang dikirimkan melalui hulu ledak. Penggunaan aset militer bernilai tinggi untuk target di perbatasan barat menegaskan bahwa aturan main telah berubah. Dunia kini mengawasi dengan tegang langkah selanjutnya,
Menyadari bahwa setiap kesalahan perhitungan kecil dalam respons provokasi semacam ini dapat menyeret benua Eropa ke dalam krisis keamanan yang jauh lebih dalam dan tidak terprediksi. Rangkaian peristiwa yang terjadi pada awal tahun 2026 ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dinamika geopolitik global terus bergerak dengan sangat cepat dan seringkali tidak terduga. Stabilitas keamanan internasional kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Situasi ini menuntut kewaspadaan tinggi dan kebijaksanaan luar biasa dari para pemimpin dunia untuk mencegah eskalasi yang lebih luas yang dapat merugikan umat manusia. Masa depan kini bergantung pada langkah diplomasi yang akan diambil dalam hari-hari mendatang. Kami berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi ini secara cermat dan menyajikan analisis mendalam yang objektif bagi Anda. Dukung jurnalisme independen kami dengan cara menekan tombol subscribe ke saluran Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi terkini serta berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari Orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.